Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan perkuliahan Tarikh Tasyri'. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan perkembangan atau kodifikasi ya, pembukuan atau masa pembukuan. Saya share screen dulu. Ya. Jadi berbicara persoalan kodifikasi atau tadwin, maka kita akan berbicara persoalan masa setelah Khulafaur Rasyidin ini berakhir. Jadi hal ini pertama kali dilatar belakangi oleh pemberontakan yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, atau beliau adalah mantan gubernur Damaskus yang telah dipecat oleh Ali bin Abi Thalib, atau gejolak yang terjadi pada masa itu dikenal dengan istilah perang Siffin. Jadi ini mau dikatakan adalah perang saudara yang pertama ya, antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan di kubu Muawiyah sendiri ini itu menggalang sebuah kekuatan ya. Dia menggabungkan antara Aisyah, Zubair bin Awam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi para sahabat pada saat itu terbagi ke dalam dua kelompok besar. Jadi ada kubu Muawiyah yang dipelopori oleh Aisyah, Zubair bin Awam, dan pihak Ali yang yakni ada Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kemudian selama perang Siffin ini berlangsung, ternyata nanti bisa diakhiri dengan adanya istilah tahkim ya, dan menjadi awal mula terbentuknya aliran teologi Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Jadi tahkim itu sebuah bentuk perjanjian perdamaian di mana pada saat perang Siffin berlanjut, untuk menghentikan peperangan tersebut, itu diambil Al-Quran lalu ditusukkan di ujung tombak itu. Ya, dengan mengambil sumpah di dalam Al-Quran, dan terhentilah peperangan tersebut. Kemudian, nah ini ada faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong perkembangan hukum Islam pada saat itu. Nah, kita ketahui bahwa selama periode Muawiyah sampai kepada periode dinasti Abbasiyah, baik dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, ini wilayah Islam semakin luas. Nah, tentu kalau misalnya wilayah Islam semakin luas, maka tentu juga perkembangan istilah pemikiran di dalam hukum Islam juga ikut berkembang. Nah, kemudian beragamnya pemahaman agama yang muncul. Ini disebabkan karena banyaknya mu'allaf yang masih kurang dari ilmu agama. Nah, dengan banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, otomatis ya membutuhkan juga orang-orang yang punya pemahaman agama yang berlebih. Nah, sedangkan pada saat itu ulama juga ya istilahnya jumlahnya terbatas. Nah, olehnya itu orang-orang yang berada di beberapa daerah-daerah terpencil, ini mereka istilahnya mengeluarkan fatwa, berijtihad. Nah, mungkin bisa jadi apa yang mereka ijtihadkan itu sangat jauh dari istilah kebenaran. Tetapi apa boleh buat? Karena Islam semakin luas, wilayahnya juga semakin luas. Nah, penganutnya juga semakin banyak, itu berpeluang sekali mengembangkan yang namanya status sebuah hukum. Kemudian tidak meratanya ilmu agama. Seperti yang saya katakan tadi, daerah-daerah terpencil hampir tidak kebagian ulama-ulama pakar. Nah, ulama-ulama pakar ini banyak hidup di daerah-daerah pusat-pusat kota seperti Baghdad misalnya, ya seperti Madinah, ya seperti Mekah. Nah, sedangkan daerah-daerah terpencil ya ini hanya terbatas ulamanya. Nah, ini pula ulama ini terbagi-bagi, ada yang ahli hadis, ada ahli yang fikih, ada ahli teologi, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada perbedaan corak keilmuan ulama ya. Misalnya kalau kita mengatakan ulama jenis keilmuannya itu fikih, maka ya coraknya ini mereka itu biasanya ahli hadis.
Nah, ini banyak berkecimpung di daerah Madinah. Salah satu cirinya ini adalah dia menjadikan Madinah sebagai pusat hadis. Ya, makanya yang biasa beberapa kajian-kajian hadis itu banyak sekali studi-studi yang dilakukan di kota Madinah. Kemudian apalagi menghafal sudah menjadi sebuah tradisi. Jadi kebiasaan orang Arab itu ya memakai sistem hafalan. Ya beda kalau kita misalnya di Indonesia masih bergelut di dunia literasi, tetapi kalau di negara-negara Arab memang memfokuskan untuk menjadikan sebuah tradisi yaitu hafalan. Dan mereka sangat bangga ketika menghafalkan banyak-banyak hadis ya, ataupun dia menghafalkan Quran. Kemudian di Madinah ini minim konflik, ya memang fokusnya untuk belajar saja, bukan pengembangan. Nah kemudian kalau ahli teologi misalnya atau ahli ra'yu, ini banyak beredar di daerah Kufa atau Irak. Ya, kenapa? Karena yang salah satu yang menjadi ciri dasar dari ahli ra'yu ini yang ada di Irak, ini karena mereka sangat jauh dari sumber hadis atau kota Madinah yang tadinya kita katakan sebagai pusat hadis. Nah, dia jaraknya terlalu jauh, maka terbatas fatwa yang ada. Nah, ketika terbatas fatwa yang ada, ya tentu membuat juga pemikiran itu bervariasi. Nah, kenapa? Karena dinamika kehidupan lebih variatif, maka itu mengundang adanya beberapa hukum-hukum yang lebih bervariasi lagi. Nah, kemudian dekat dengan penguasa pengembangan kebudayaan Helenisme atau filsafat Yunani. Ya, jangan heran ketika di Kufa atau di Irak banyak yang menggabungkan filsafat Barat dengan filsafat Islam. Kemudian banyak tokoh Yahudi dan Nasrani sebagai pelopor lahirnya Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita atau apa yang pernah terdapat di dalam kitab Injil maupun Zabur itu diambil lagi dan ditaruh di dalam penjelasan ketika menjelaskan Al-Quran. Kemudian ya cirinya lagi adalah pusat pergerakan politik. Ya kalau di Madinah hanya sebagai pusat studi hadis, beda halnya kalau di Kufa atau di Irak, ya menjadi pusat pergerakan politik, ya khususnya kaum Syiah, Khawarij dan Sunni. Nah, ini terjadi aliran pemikirannya. Ternyata ketika Islam berkembang, ya pemikiran juga ya berkembang, khususnya yang berkecimpung di dunia Khawarij dan Syiah. Lahirlah dua pemikiran yang pernah kita dengar, yakni istilah Khawarij dan istilah Syiah. Nah, ciri-cirinya kalau Khawarij itu khalifat tidak harus dari suku Quraisy, bisa datang dari mana saja. Tapi kalau Syiah, ya ini mesti dari imamnya, ya atau setara dengan Nabi. Kemudian pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, ini menurut Khawarij ya. Kemudian melakukan ibadah wajib dengan menopang keimanan. Terus ada dera bagi pezina 100 kali dan rajam cuma tambahan hadis saja. Ini cuma tambahan rajam ini cuma tambahan saja. Yang wajibnya itu adalah dera ya 100 kali cambuk ya. Kemudian cucu boleh dinikahi oleh kakeknya. Nah, ini sebagaimana yang dia pahami dalam surah An-Nisa ayat 23 sampai 34. Kemudian selain Khawarij ini adalah kafir. Jadi di luar dari golongan Khawarij itu dihitung kafir. Nah, kemudian ahli waris ini dapat bagian. Ya, ahli warisnya dapat bagian. Dan saudara sesusuan boleh dinikahi. Nah, ini menurut fatwa orang-orang Khawarij. Dan berpikiran kotor saat sholat dapat membatalkannya. Nah, ini padahal yang kita ketahui kan ya istilahnya kalau pikiran kemana-mana ini tidak membatalkan sholat, ya selama bukan hal-hal yang nampak yang biasa kita pelajari, misalnya keluarnya angin di antara dua lubang, ya batal wudhunya otomatis batal juga sholatnya. Apa yang dibatalkan dalam wudhu ya akan membatalkan sholat juga. Nah kemudian menurut orang Syiah ya, ketika baca aliran pemikirannya, mereka mengatakan para imam atau setara dengan Nabi. Jadi dia mengangkat sebuah imam sebagai pemimpinnya. Dan itu harus dari keturunan mereka atau biasa diistilahkan dengan ahlul bait. Kemudian hanya menerima hadis dari kalangan mereka. Jadi selain dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari ahlul bait itu tidak diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Utsman, Umar itu tidak diterima. Yang diterima cuma dari Ali saja.
Kemudian hayya 'alal khairil amal sebagai tambahan kalimat ketika azan. Setelah hayya 'alal falah. Setelah dia azan, ya biasanya ada tambahan hayya 'alal khairil amal. Kemudian waktu sholat itu hanya ada 3, yaitu duhur dan asar, maghrib, isya, serta subuh. Jadi dia digabungkan. Alasannya ini cuma satu waktu aja. Ya, karena di Al-Quran kan memang tidak berinci antara sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, kalau kita ketahui khususnya di Al-Quran itu kan hanya menyebutkan sholat apa namanya sholat usta ya, misalnya usta itu dinilai bahwa itu antara sholat asar atau sholat duhur. Ya, ada ibadah yang dilakukan ketika maghrib, ada yang ibadah yang ketika subuh. Maka dari hal inilah mereka berpendapat bahwa sebenarnya waktu sholat itu hanya ada 3. Ya, di mana 3 ini dirinci antara duhur dan asar digabung. Ya tetap dilakukan ya, artinya sholatnya cuma ada di duhur atau di asarnya, antara duhur dan asar ini. Kemudian ada maghrib dan isya, ya serta subuh ya, kalau subuh tersendiri. Nah berikutnya, gimana dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu? Ya kita ketahui bahwa kurang respect terhadap kemajuan keilmuan, artinya dia hanya di masa itu mengedepankan ilmu-ilmu klasik saja. Kemudian kadang konflik antara umara dengan ulama, ya dia tidak sinkronisasi ya, tidak ada sinkronisasi antara ulama dengan umaranya, tidak baku nyambung. Kemudian lebih fokus kepada pengembangan politik, ya kita ketahui antara masa-masa itu kan dinamakan dengan masa keemasan. Jadi memang hanya fokus membenahi struktur politiknya. Kemudian masih fokus kepada perluasan wilayah. Nah, berikutnya mengembangkan sistem administrasi dan hanya Madinah dan Kufah sebagai pusat keilmuan. Selain dari Madinah dan Kufah atau Irak ini, ya itu hanya fokus saja sebagai daerah pengembangan pusat kemajuan Islam saja. Tidak ada istilah pusat keilmuannya selain dari 2 kota ini. Nah, berikutnya ada peradilan pada masa Bani Umayyah. Nah, peradilan dimaksud dan peradilan pada masa Bani Umayyah. Ya, pertama cirinya itu dia mengangkat sebuah qadi. Ya, qadi itu orang yang menetapkan hukum ya, dan ditempatkan di seluruh ibu kota. Jadi pada masa itu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengangkat seorang qadi yang nantinya ini bertindak sebagai hakim juga. Nah, qadi hanya memutuskan perkara yang khusus saja. Selain dari perkara-perkara yang yang umum ya dia serahkan aja kepada hakim yang biasa. Kemudian qadi bersifat independen dan berwibawa, jadi dia tersendiri, tidak ada intervensi dari pemerintah. Kemudian putusan hakim belum terkodifikasi dengan baik, ya meski telah ada sistem administrasi maupun registrasi perkara. Ya walaupun demikian, ya jadi ketika ada misalnya hukum yang mau diputuskan, biasanya itu tidak terekam di sistem administrasinya, tapi dia telah menjalankan beberapa hal-hal yang berkaitan tentang sistem penetapan hukum itu. Tetapi ya lagi-lagi sistem administrasinya masih kacau. Kemudian kriteria hakim ya, ada pengangkatan kriteria hakim ya, dia harus mengetahui hukum yang telah diputuskan. Ya, kemudian tidak tamak atau rakus, tidak mampu mengontrol emosi, meneladani ulama-ulama terkenal, dan kemudian selalu merundingkan sesuatu dengan para ahlinya. Jadi tidak langsung memutuskan perkara begitu saja. Ini ada lembaga kehakiman pada era dinasti Umayyah, ada wilayah hisbah atau peradilan khusus buat penguasa atau keluarganya ya. Kalau di era sekarang ini mirip dengan istilah peradilan tata usaha negara ya, PTUN. Kemudian ada mazalim, artinya pengadilan bagi pelanggar moral dan yang menangani kasus kecurangan dalam ekonomi. Misalnya penyelewengan timbangan, takaran, barang tiruan, dan lain sebagainya. Nah, ini antara lain hal-hal yang berkaitan tentang periode tadwin atau kodifikasi tarikh tasyri' pada saat itu. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Dan kami harap setelah menonton video ini jangan lupa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kemudian
sebutkan prodinya. Saya kira ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.